Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya pada seri kuliah statistika non-parametrik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis atau yang biasa dikenal dengan istilah H-test. Poin-poin apa saja yang kita bahas kali ini? Yang pertama adalah kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi ini. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari penggunaan uji Kruskal-Wallis ini. Kemudian yang ketiga adalah asumsi yang harus dipenuhi oleh uji Kruskal-Wallis ini. Kemudian yang keempat adalah hipotesa yang akan diuji. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengujiannya, dan yang terakhir adalah contoh kasus atau permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan uji ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kompetensi apa yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari materi ini, yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang statistika non-parametrik secara umum, dan khususnya adalah mampu menerapkan uji Kruskal-Wallis ini. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan dari penggunaan uji Kruskal-Wallis ini adalah untuk membandingkan 3 kelompok sampel atau lebih. Nah, kalau pada uji Mann-Whitney yang sudah kita bahas sebelumnya, pada uji ini kita hanya dapat membandingkan 2 kelompok sampel. Sedangkan jika kita mempunyai 3 kelompok sampel, maka uji yang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata dari variabelnya adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, pada uji ini tidak memerlukan anggapan bahwa asumsi populasi yang diselidiki harus berdistribusi normal dan mempunyai varian yang sama. Kenapa? Karena uji Kruskal-Wallis ini adalah salah satu uji dalam statistika non-parametrik, artinya uji ini bebas distribusi. Nah, selanjutnya adalah asumsi yang harus kita ketahui ketika menggunakan uji Kruskal-Wallis ini sama pada uji Mann-Whitney, yaitu nilai-nilai dari variabel acak dari sampel yang dibandingkan ini harus berdistribusi kontinu. Artinya nilai-nilai dari variabelnya harus dapat terukur. Nah, bagaimana hipotesa yang akan diuji? Hipotesis nolnya itu, nihilnya, ya adalah K populasi dari mana sampel diambil mempunyai min yang sama. Artinya di sini kita membandingkan sebanyak K populasi dari mana sampel diambil yang mempunyai rata-rata dari nilai variabelnya yang sama. Hipotesa alternatifnya adalah K populasi mempunyai min yang tidak sama, atau sedikitnya ada satu min yang tidak sama dengan yang lainnya. Nah, bagaimana langkah-langkah pengujiannya? Yang pertama adalah semua sampel dari keseluruhan kelompok sampel digabungkan terlebih dahulu. Kemudian semua nilai pengamatan kita berikan jenjang mulai dari pengamatan terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita jumlahkan jenjang dari masing-masing kelompok sampel, yang selanjutnya dinotasikan dengan RK. Jadi misalnya kita punya 3 kelompok sampel, maka jumlah jenjang untuk setiap kelompoknya dinotasikan dengan R1, R2, dan R3. Nah, langkah selanjutnya, bila NK-nya menunjukkan ukuran sampel dan ukuran tiap-tiap sampel ini lebih besar dari 5, maka statistik yang digunakan adalah statistik uji H dengan rumus adalah H sama dengan 12 dibagi N dikali N ditambah 1 dikali
sigma dari R kuadrat K dibagi NK dikurangi 3 dikali N ditambah 1, dimana statistik uji H ini berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya adalah K-1. K-nya adalah banyak kelompok sampel yang dibandingkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kriteria pengujiannya. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai statistik uji H lebih besar dari C kuadrat alfa dengan derajat bebasnya K-1, maka H0 ditolak. Nah, untuk memahami uji Kruskal-Wallis ini, perhatikan contoh berikut ini. Nah, pada contoh ini ingin diketahui apakah upah dari tukang kayu, tukang batu, dan tukang talang mempunyai perbedaan yang signifikan antara satu dengan yang lainnya. Artinya di sini kita mau membandingkan rata-rata upah dari 3 kelompok sampel, yaitu tukang kayu, tukang batu, dan tukang talang. Nah, hipotesa nihil yang akan diuji adalah pekerja-pekerja dari 3 kelompok itu mempunyai upah yang sama. Nah, di sini diambil sampel sebanyak 7 tukang kayu yang dimisalkan dengan N1, N1 7, kemudian 7 tukang batu yang dimisalkan dengan N2, kemudian 6 orang tukang talang yang dimisalkan dengan N3. Nah, selanjutnya kita rumuskan dulu hipotesanya tadi yang ini ya. Nah, pekerja-pekerja dari 3 kelompok itu mempunyai upah yang sama. Jadi H0-nya adalah pekerja-pekerja dari 3 kelompok sampel mempunyai upah yang sama. Artinya H1-nya berarti pekerja dari 3 kelompok sampel mempunyai upah yang tidak sama. Artinya di sini minimum terdapat 1 kelompok sampel yang mempunyai upah yang tidak sama dengan kelompok sampel lainnya. Jadi saya misalkan dulu tadi ya, misalnya yang A ini adalah pekerja A, kelompok pekerja A ini yang adalah tukang kayu, kemudian kelompok B ini adalah tukang batu, dan C ini adalah tukang talang. Nah, dari hipotesa H0 H1, hipotesa penelitian ini, jika kita tuangkan atau kita rumuskan dalam hipotesa statistiknya, maka H0-nya adalah mu A ya, pekerja ini kita terjemahkan ke dalam hipotesa statistik, maka mu A mempunyai upah yang sama, berarti mu A sama dengan mu B sama dengan mu C, sesuai dengan pemisalan dari kelompoknya. Nah, berarti H1-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B tidak sama dengan mu C, atau terdapat minimum 1 kelompok yang memiliki rata-rata upah yang tidak sama. Nah, langkah selanjutnya kita memberikan jenjang untuk setiap kelompok sampelnya. Caranya adalah kita urutkan terlebih dahulu untuk nilai upah di tiap kelompok, kita gabungkan, kemudian kita berikan ranking atau jenjang. Nah, misalnya untuk yang paling terkecilnya adalah 1000, ini ya 1000. Nah, upah yang terkecil 1000, berarti ini misalnya urutan pertama. Artinya karena upah sama dengan 1000 ini hanya ada 1 di semua kelompok, maka jenjangnya kita berikan jenjang 1. Selanjutnya kita lihat urutan terkecil yang selanjutnya adalah 1010. Ya, 1010 ini, nah ini adalah urutan kedua, maka
jenjangnya adalah jenjang yang kedua. Selanjutnya kita lihat lagi setelah 1010 adalah 1040. Nah, ini 1040 juga cuman ada satu, berarti ini adalah jenjang ketiga. Selanjutnya 1050 ini urutan keempat, berarti ini adalah jenjang keempat. Yang selanjutnya adalah 1070. Nah, ini adalah jenjang kelima. Nah, kemudian 1080. Ini jenjang keenam, urutan keenam ya, urutan keenam. Ini 1080-nya ada dua, berarti 6 dan 7 urutannya. Maka jenjangnya adalah kita ambil rata-ratanya. 6 ditambah 7, rata-rata urutannya ya, 6 ditambah 7 kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena upah 1080 ini ada dua nilai yang sama. Maka ini adalah jenjang 6,5, yang ini juga jenjang 6,5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi urutan selanjutnya setelah 1080 ini adalah 1100. 1100 berarti urutan ke-8, maka jenjangnya menjadi 8. Kemudian setelah 1100, 1100-nya ada dua ya, sama yang ini, berarti ini urutan ke-9, maka jenjangnya adalah 8 ditambah 9 dibagi 2 adalah 8,5. Nah, kemudian 1120. Nah, ini adalah urutan ke-10, maka ini adalah jenjang ke-10. Kemudian 1150 urutan ke-11, maka ini juga jenjangnya adalah 11. Selanjutnya setelah 1150 adalah 1200, ini urutan 12, maka jenjangnya adalah bukan ini, ada 1060 ya. Setelah 1150 ini adalah 1160 dulu, ada dua. Nah, berarti ini urutan ke-12 dan 13, maka jenjangnya adalah 12,5. Ya, kita ambil rata-rata, 12 ditambah 13 bagi 2. Nah, setelah 1160 ini ada 1180, ini urutan ke-14, maka ini adalah jenjang ke-14. Selanjutnya setelah 1180 adalah 1200, ini urutannya yang terakhir 14, berarti ini 15. Jenjangnya adalah 15 karena hanya ada satu nilai 1200. Kita urut lagi selanjutnya, setelah 1200 adalah 1220. Nah, ini adalah urutan ke-16, maka jenjangnya juga adalah 16. Selanjutnya 1230, ini urutan 17, maka ini menjadi jenjang 17. Kemudian 1250, ini urutan 18, maka jenjangnya adalah 18. Kemudian 1300 urutan ke-19, maka jenjangnya adalah 19. 1320 urutan ke-20, maka jenjangnya adalah 20. Nah, kita sudah selesai memberikan jenjang untuk setiap sampel pada masing-masing kelompok sampelnya. Selanjutnya kita jumlahkan untuk jenjang di setiap kelompok sampel. Untuk kelompok sampel tukang kayu kita misalkan dengan R1, ini kita jumlahkan didapat nilai 74. Kemudian untuk jumlah jenjang tukang batu misalkan dengan R2, ini diperoleh nilai adalah 36. Selanjutnya untuk jumlah jenjang tukang talang kita misalkan dengan R3, ini jumlahnya adalah 100. Nah, tadi masing-masingnya N1-nya ini 7, N2-nya 7, kemudian N3-nya adalah 6. Nah, langkah selanjutnya kita hitung statistik ujinya. Karena ini sampelnya lebih dari 5, maka statistik uji yang digunakan adalah statistik uji H. Rumusnya 12 per N dikali N ditambah 1 dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai 3, K ya, dari K sama dengan 1 sampai 3, R kuadrat K dibagi NK dikurang 3 dikali N ditambah 1. Kita substitusi setiap nilainya. Nah, diperoleh 12 dibagi N-nya tadi kan 20 ya, jumlah total keseluruhan sampelnya, maka 20 dalam kurung
N ditambah 1, 20 ditambah 1 adalah 21. Dalam kurung sigma ini RK kita ambil dulu untuk kelompok sampel yang pertama, berarti R1 kuadrat. R1 nya tadi adalah 74 kuadrat bagi N1. N1 adalah 7. Ditambah R2 kuadrat tadi adalah 36 kuadrat dibagi jumlah sampelnya adalah 7. Ditambah R3 kuadratnya adalah 100 kuadrat dibagi dengan 6. Dikurang 3 dikali N ditambah 1. 20 tambah 1 adalah 21. Nah, ini kita sederhanakan, berarti 12 dibagi dengan 420. Nah, ini dikali dengan 2634,1. Nah, dikurangi 63, hasil akhirnya adalah 12,26. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai C kuadrat dengan menggunakan tabel di samping ini. Ya, kita tentukan tabel C kuadrat dengan alfa dan derajat bebas K min 1. C kuadrat alfa yang digunakan adalah 0,01, titik koma K-nya banyak kelompok sampelnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, kita baca untuk yang K-nya 2, kemudian alfanya yang 0,01. Nah, diperoleh nilainya adalah 9,21. Selanjutnya kita bandingkan. Ya, karena nilai H, tadi nilai H-nya adalah 12,26. Kita bandingkan dengan C kuadrat alfa titik koma 2. Ini sama dengan 9,21. Kita bandingkan nilainya, ternyata hanya lebih besar daripada C kuadrat tabelnya. Maka berdasarkan kriteria pengujian, jika hanya lebih besar dari C kuadrat, maka H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulan kita adalah karena H0-nya ditolak, maka pekerja memiliki upah yang tidak sama. Artinya kesimpulan yang diambil ini adalah hipotesa alternatifnya. Artinya juga bahwa rata-rata upah dari ketiga kelompok sampel yang dibandingkan ini ternyata upahnya tidak sama, atau minimum ada satu kelompok sampel yang memiliki upah yang tidak sama dengan kelompok sampel yang lainnya. Nah, demikian yang dapat saya bahas pada pertemuan kita kali ini tentang uji Kruskal-Wallis dan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan uji ini. Sampai berjumpa kembali pada pada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.